Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SEA Games 2023 Kamboja baru saja selesai dilaksanakan. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara yang dihelat dari tanggal 5 hingga 17 Mei 2023 di Kamboja ini memang menyisakan banyak cerita. Di samping protes dan juga beberapa hal yang disampaikan oleh negara peserta kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah Kamboja, tentu saja ini menjadi bukti tersendiri bahwa Kamboja memang belum siap untuk menyelenggarakan pesta sebesar pesta olahraga di Asia Tenggara. Terlebih Kamboja untuk yang pertama kalinya baru menjadi tuan rumah. Namun di balik itu ada beberapa catatan penting dan juga menggembirakan yang berhasil ditorehkan oleh kontingen Indonesia. Kontingen yang berkekuatan 599 orang ini mengikuti 31 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan pada akhirnya prestasi mengejutkan juga menggembirakan berhasil ditorehkan oleh atlet-atlet Indonesia. Meskipun belum bisa menduduki sebagai juara umum dalam penyelenggaraan SEA Games tahun ini, namun atlet-atlet Indonesia berhasil mencatatkan prestasi tersendiri. 69 emas yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo berhasil dilampaui oleh atlet Indonesia. Pada akhirnya, sampai akhir penyelenggaraan, kontingen Indonesia berhasil mengumpulkan 87 medali emas. Itu artinya melebihi target yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Perolehan 87 emas ini jelas menjadi catatan tersendiri dari 5 edisi SEA Games yang dilaksanakan sebelumnya di Myanmar, di mana pada saat itu pada tahun 2013 Indonesia hanya mengoleksi 65 medali emas. Kemudian pada tahun 2015 dan 2017 Indonesia hanya merebut 47 medali emas dan 36 medali emas. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2021 Indonesia hanya mampu membawa 72 medali emas dan 69 medali emas. Sementara saat ini sudah melampaui kelima penyelenggaraan SEA Games, yakni 87 medali emas. Tidak hanya itu, Indonesia juga mencatat di beberapa cabang olahraga maksud saya mampu menjadi juara umum, seperti halnya bulu tangkis, kemudian tenis, balap sepeda, wushu, pencaksilat, dan juga beberapa lagi di antaranya. Meski sangat disayangkan, dalam 2 cabang olahraga yang mempertandingkan banyak nomor, Indonesia belum mampu menjadi juara umum, yakni atletik dan juga renang. Karena kita tahu di kedua cabang olahraga tersebut memberikan banyak sekali medali emas karena ada banyak nomor yang dipertandingkan, yaitu atletik dan renang. Bisa dipastikan jika saja Indonesia berhasil menjadi juara umum di kedua cabang tersebut, dipastikan Indonesia bisa merebut tahta sebagai juara umum di ajang penyelenggaraan SEA Games atau pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara. Namun sayang sekali lagi, sampai saat ini Indonesia belum bisa membukukan menjadi juara umum di kedua cabang olahraga tersebut. Ini tentu saja akan menjadi PR dan harus menjadi PR bagi mereka para pengurus olahraga di dalamnya dan juga dari KONI. Satu lagi yang membanggakan bagi kita semuanya, yakni timnas usia 22 tahun berhasil menyumbangkan medali emas dari cabang sepak bola. Cabang olahraga yang paling populer di seluruh dunia ini untuk waktu yang kurun lama memang puasa gelar di SEA Games. Sekitar 32 tahun Indonesia nihil medali emas. Terakhir kita mendapatkan medali emas pada SEA Games tahun 91, waktu itu diselenggarakan di Manila. Dan kali ini penantian panjang 32 tahun pada akhirnya berhasil dibukukan dengan meraih medali emas di final mengalahkan tim tangguh Thailand.
dengan skor yang tidak main-main, yakni 5-2 melalui perpanjangan waktu hingga 120 menit. Ini bisa dibilang pertandingan gila, karena dalam final tersebut ada 5 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit. 1 diantaranya untuk pemain Indonesia dan sisanya adalah untuk pemain Thailand. Dan sekali lagi, ini adalah tentu saja sangat dinantikan, sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Haus akan dahaga medali emas cabang olahraga sepak bola bisa terbayarkan. Di SEA Games kali ini, medali emas berhasil dikalungkan kepada timnas usia 22 tahun. Bukan hanya Presiden Joko Widodo yang bergembira menyambut kemenangan timnas, kemudian perolehan medali yang melampaui target, tentu saja seluruh bangsa Indonesia juga menyambut gembira dan antusias akan perjuangan seluruh atlet dan mereka yang terlibat di SEA Games kali ini. Karena ini bukanlah hal yang mudah. Persiapan dilakukan sangat lama dan tentu saja membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Pada akhirnya bisa terbayarkan di mana Indonesia berhasil melampaui target memperoleh medali emas sebanyak 87 medali emas dari 69 yang dicanangkan atau ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Memang ini bukan akhir dari segalanya. Tidak harus kita puas hanya dengan mendapatkan 87 medali emas, karena masih ada banyak cabang olahraga yang harus mendapatkan perhatian agar kita bisa menjadi lebih dijaya lagi di berbagai cabang olahraga. Terlebih cabang olahraga yang mempertandingkan banyak nomor dan menjanjikan banyak medali emas. Sehingga di pesta-pesta olahraga berikutnya, baik SEA Games, Asian Games, atau bahkan Olimpiade, Indonesia bisa kembali memperlihatkan taringnya dan mensejajarkan diri dengan negara-negara lainnya. Mungkin kita juga rindu prestasi tertinggi menjadi juara umum di ajang pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games seperti yang pernah kita lakukan beberapa tahun sebelumnya. Namun saat ini memang prestasi olahraga kita bisa dikatakan sedikit agak menurun. Mudah-mudahan momentum SEA Games kali ini bisa membangkitkan kembali prestasi olahraga di tanah air. Selamat untuk atlet Indonesia dan terima kasih atas perjuangannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bukanlah akhir dari perjuangan Anda. Tapi ada banyak hal, ada banyak kejuaraan, ada banyak ajang lagi yang harus dibuktikan bahwa Indonesia memang bisa, Indonesia memang hebat. Saya Dimas Fa, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.